Om Swastiastu. Halo Ibu Guru dan teman-teman, perkenalkan saya Nimade Arna Dwi Anggraini, absen 28, kelas 11 UTKP 2. Di sini saya akan menjabarkan materi kepegawaian yaitu pembuatan DUK. Pertama, ada pejabat pembuat DUK. Seluruh CPNS wajib memiliki daftar urut kepangkatan, kecuali calon pegawai negeri sipil. Seluruh CPNS yang masih dalam tahap percobaan tidak memiliki DUK. DUK bagi tiap-tiap PNS berasal dari suatu satuan organisasi negara. Pembuatan DUK pun hanya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, yaitu ketika masa pengangkatan pegawai hanya pejabat tertentu pun yang ditentukan presidenlah, yaitu untuk wewenang membuat dan memelihara DUK dalam lingkungannya masing-masing. Pihak-pihak yang berwenang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada menteri. Yang kedua, ada jaksa agung. Yang ketiga, ada pimpinan kesekretariat lembaga tinggi atau tinggi negara. Yang keempat, ada pimpinan lembaga pemerintah non-departemen. Yang kelima, ada gubernur kepala daerah tingkat 1. Yang keenam, ada pejabat lain yang ditentukan oleh presiden. Lalu, pejabat-pejabat di atas dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada jabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk membuat dan memelihara daftar urut kepangkatan dalam lingkungannya masing-masing. Pejabat yang dapat diberi wewenangnya untuk menggantikan dalam pembuatan dan pemeliharaan daftar urut kepangkatan, serendah-rendahnya memangku jabatan struktural Excelon 5 atau jabatan lain yang setingkat dengan itu. Pejabat setingkat dengan pejabat yang memangku jabatan struktural Excelon 5 antara lain: pertama, pemilik sekolah dasar. Yang kedua, pemilik pendidikan agama. Yang ketiga, kepala sekolah dasar. Yang keempat, pejabat lain yang setingkat dan dapat menggantikannya. Pada dasarnya, daftar urut kepangkatan dibuat secara terpusat pada tingkat departemennya. Kejaksaan Agung, Kesekretariat Lembaga Tertinggi, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan daerah tingkat 1. Tetapi, penggunaan praktis dan berdasarkan pertimbangannya, jumlah pegawai negeri sipil yang dibina dan lokasi penempatannya, maka pejabat pembuat daftar urut kepangkatan dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk membuat dan memelihara daftar urut kepangkatan ini. Pejabat yang menerima delegasi wewenang membuat dan memelihara daftar urut kepangkatan dari seluruh pegawai negeri sipil yang berada dalam lingkungan kekuasaannya. Walaupun dilakukan pendelegasian wewenang untuk memelihara daftar urut kepangkatan ini, tetapi untuk kepentingan pembina, pejabat pembuat DUK juga diharuskan untuk membuat dan memilih secara langsung melalui terpusat daftar urut kepangkatan mengenai pegawai negeri sipil yang berpangkat tertentu. Sebagai contoh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat dan memelihara secara terpusat daftar urut kepangkatan dari pegawai negeri sipil yang berpangkat golongan ruang 4 ke atas. Yang kedua, ada urutan DUK. Berikut ini merupakan unsur-unsur yang digunakan dalam pembuatan DUK yang disusun secara berturut-turut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 atau 1979. Yang pertama, ada pangkat. Pegawai negeri sipil yang berpangkat tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dari urut kepangkatannya. Apabila ada 2 orang atau lebih pegawai negeri sipil yang berpangkat sama, maka di antara mereka yang lebih tua dalam pangkat tersebut dia cantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dari nomor urut kepangkatannya. Yang kedua, ada jabatan. Apabila ada 2 orang atau lebih pegawai negeri sipil yang berpangkat sama, akan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama pula. Maka, di antara mereka yang memangku jabatan lebih tinggi dicantumkan dalam nomor yang lebih tinggi dan dalam urutan kepangkatannya. Apabila tingkat jabatan yang sama, maka di antara mereka yang lebih dahulu diangkat dalam jabatan yang sama tingkatnya itu dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam urutan jabatannya. Yang ketiga ada masa kerja.
Apabila ada 2 orang atau lebih pegawai negeri sipil yang berpangkat sama dan memiliki jabatan yang sama, maka di antara mereka memiliki masa kerja sebagai pegawai negeri sipil yang lebih lama dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi sesuai dengan jabatannya. Lalu ada yang keempat, yaitu latihan jabatan. Apabila ada 2 orang atau lebih pegawai negeri sipil yang berpangkat sama, memangku jabatan yang sama, dan memiliki masa kerja yang sama, maka di antara mereka yang pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam urut kepangkatannya. Jenis dan tingkat latihan ditentukan lebih lanjut oleh menteri yang bertanggung jawab dalam penerbitan dan penyempurnaan aparatur negara. Apabila jenis dan tingkat latihan jabatan sama, maka di antara mereka yang lebih dahulu lulus dicantumkan sesuai dengan daftar urut yang lebih tinggi dan daftar urut kepangkatannya. Lalu ada yang kelima, pendidikan. Apabila ada 2 orang atau lebih pegawai negeri sipil yang berpangkat sama, memangku jabatan yang sama, memiliki masa kerja yang sama, dan lulus dari latihan yang sama, maka di antara mereka yang lulus dari pendidikan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam urut kepangkatannya. Apabila tingkat kependidikannya sama, maka di antara mereka yang lebih dulu lulus dicantumkan di nomor yang lebih tinggi atau nomor kepangkatannya. Lalu ada usia. Apabila ada 2 orang atau lebih pegawai negeri sipil yang berpangkat sama, memangku jabatan yang sama, memiliki masa kerja yang sama, lulus dari jabatan yang sama, dan lulus dari pendidikan yang sama, maka di antara mereka yang berusia lebih tua dicantumkan di urutan yang paling tinggi atau urutan kepangkatan. Lalu ada materi ketiga, yaitu penghapusan sementara, dan penggantian duk. Ada beberapa hal yang menjadikan duk pegawai terhapus atau dihapuskan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pegawai negeri sipil yang diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Lalu yang kedua, ada pegawai yang telah meninggal dunia. Pegawai negeri sipil dan diperbantukan lainnya dicantumkan namanya dalam daftar urut kepangkatan daerah otonom atau instansi yang bersangkutan. Pegawai negeri sipil yang diperbantukan pada daerah otonom atau instansi pemerintah lainnya, walaupun telah dicantumkan dalam daftar urut kepangkatan dari instansi yang sama, menerima bantuan, tetapi apa dipandang perlu untuk tingkat pangkat tertentu. Dapat pula dicantumkan dalam daftar urut kepangkatan pada instansi induk. Sesuai dengan ketentuan pimpinan instansi induk yang memberikan perbantuan. Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pejabat negara sedang menjalankan tugas belajar, dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain, sedang menjalankan cuti di luar tanggung jawab, diberhentikan sementara, atau diberhentikan dari jabatan negeri dan mendapat uang tunggu, tetap dicantumkan namanya dalam daftar urut kepangkatan instansi induk yang bersangkutan. Apabila seorang pegawai negeri menerima mutasi jabatan, maka daftar urut kepangkatannya pun akan berubah dan disesuaikan dengan tempat akan bekerja. Perubahan ini dicatat oleh pejabat pembuat daftar duk kepangkatan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penggunanya dan pembuatan daftar urut kepangkatan tahun berikutnya. Contoh-contoh hal mengakibatkan perubahan nomor duk ini adalah kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil, pemindahan, pemberhentian, meninggal dunia, dan lain-lain. Berikut adalah materi yang dapat saya jabarkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.